Hello bro, jumpa lagi di channel Coconut Universe. Sebelum kita mulai pembahasan kita pada video kali ini, admin ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Di video pembahasan spesial kali ini dipersembahkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-75. Semoga di ulang tahun ke-75 ini, negara Indonesia semakin maju dalam kebersamaan, serta semoga negara kita tercinta ini dapat terbebas dari pandemi virus corona. Pada video spesial kali ini, admin akan memberikan sedikit informasi mengenai salah satu film animasi buatan negara Indonesia yang menceritakan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Film animasi ini berjudul Battle of Surabaya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita, alangkah baiknya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Film Battle of Surabaya merupakan film animasi buatan negara Indonesia yang diproduksi oleh MNC Pictures dan disutradarai oleh Arianto Yuniawan. Film ini berlatar belakangkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada saat Perang Surabaya tahun 1945. Film animasi ini juga sudah meraih banyak penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional yang bergengsi, seperti diantaranya menjadi pemenang dalam kategori Digital Entertainment Animation Indonesia ICT Award tahun 2012, Winner International Movie Theater Festival tahun 2013, Best Animation Nice International Film Festival tahun 2017, dan masih banyak lagi rentetan penghargaan yang diraih oleh film ini. Film ini mengisahkan tentang petualangan Musa, seorang anak remaja tukang semir sepatu yang menjadi kurir bagi perjuangan arek-arek Surabaya dan TKR dalam peristiwa pertempuran dahsyat 10 November 1945. Adegan dalam film ini dibuka dengan menampilkan visualisasi dahsyat dari pengeboman kota Hiroshima oleh sekutu yang juga menandakan sebagai menyerahnya Jepang dalam pertempuran. Namun, walaupun sudah terbebas dari penjajahan Jepang, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Masih banyak sekali ancaman-ancaman yang datang yang ditandai dengan peristiwa insiden bendera dan kedatangan sekutu yang ditumpangi oleh Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia tercinta kita ini. Rakyat Surabaya yang pada waktu itu tidak terima untuk kembali dijajah akhirnya melakukan perlawanan dan timbullah pertempuran dahsyat yang kemudian kita kenal dengan nama Pertempuran 10 November ini. Dalam film animasi ini juga ditampilkan tokoh-tokoh nyata seperti Bung Tomo yang menjadi salah satu karakter penting dalam memimpin perlawanan dan membangkitkan semangat arek-arek Surabaya serta pemuda-pemuda Indonesia untuk melawan penjajah. Musa yang pada waktu itu diberikan tugas untuk menjadi seorang kurir surat dan pembawa kode-kode rahasia yang dikombinasikan dengan lagu-lagu keroncong dari Radio Pemberontakan Rakyat Indonesia yang didirikan oleh Bung Tomo. Dan dalam mengemban tugas mulia ini, banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dihadapi oleh Musa. Dia juga harus mengalami peristiwa kehilangan, seperti kehilangan harta dan orang-orang yang dikasihinya. Walaupun tugas ini merupakan sebuah tugas yang bisa dikatakan merupakan sebuah tugas yang sangat berisiko dan dapat membahayakan nyawanya sendiri, namun Musa tidak pernah takut ataupun mundur dari tugas mulia yang dipercayakan kepadanya ini. Musa pada waktu itu adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang miskin. Dia tinggal bersama dengan ibunya yang sakit-sakitan. Karena hal inilah, Musa pun bekerja menjadi seorang tukang semir sepatu. Musa juga diketahui berteman akrab dengan seorang tentara Jepang yang baik hati. Dia adalah Kapten Yoshimura. Namun karena keganasan perang, pada suatu hari, ibu Musa harus meninggal akibat kebakaran hebat yang melanda desa mereka. Namun, sebelum ibunya membuskan nafas terakhirnya, ibunya berpesan kepada Musa agar jangan pernah menaruh dendam kepada siapapun. Dan selama dalam melakukan tugas dan pekerjaan sebagai seorang pembawa pesan, Musa diketahui sempat bertemu dengan seorang gadis bernama Yumna. Dan pada akhirnya, Musa pun jatuh cinta kepada Yumna. Yumna adalah seorang gadis malang yang kehilangan kedua orang tuanya. Ayahnya dibunuh dan ibunya dijadikan budak oleh para tentara. Yumna yang pada waktu itu bersembunyi, akhirnya diselamatkan oleh seorang pemuda anggota PETA yang bernama Danu. Selain munculnya tokoh-tokoh fiktif tadi, terdapat juga tokoh-tokoh sejarah perjuangan kemerdekaan seperti Residen Sudirman, Gubernur Suryo, Pak Mustopo, dan juga Bung Tomo yang bersatu melawan penjajah dengan hanya bermodalkan persenjataan yang kurang memadai.
untuk pengisi suaranya sendiri, menghadirkan orang-orang yang bisa dikatakan adalah artis-artis terkenal seperti Ian Syahbani sebagai pengisi suara Musa, Reza Radian sebagai Danu, dan Mayudi Ayunda sebagai pengisi suara dari karakter Yumna. Dan untuk pengisi suara dari tokoh-tokoh yang berasal dari pihak Jepang, Belanda, dan sekutu, menggunakan orang-orang yang berasal dari bangsanya sendiri. Seperti Jepang, ada Tanaka Hidetoshi dan Sana Hamada. Di pihak Belanda, ada Van Hebroek, Patrick Bernard, dan Kairi Van Basten. Serta untuk Inggris, ada Jason Williams dan Alessandro Esteban. Dilihat dari segi makna dan pesan yang ingin disampaikan, film ini menghadirkan nilai-nilai positif yang patut kita contohi sebagai penerus bangsa, seperti semangat pantang menyerah, cinta tanah air, dan cinta perdamaian. So, itulah sedikit pembahasan mengenai film animasi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang patut kita banggakan. Semoga di momen kemerdekaan Indonesia ini, kita semua semakin cinta dan bangga dengan negara Indonesia tercinta ini. Jayalah Indonesia, Indonesia maju! Demikian pembahasan kita kali ini. Jika ada pendapat, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Coconut!